Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan melaporkan hasil dari final project untuk UTS mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Saudara Ahmad Askal. Baik, eh, perkenalkan nama saya Ahmad Askal Fatih dengan NPM akhir 149. Perkenalkan, nama saya Clarissa Naila Seri Paramita dengan NPM 225. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aziza dengan nomor NPM 3 digit terakhir 238. Ya, perkenalkan, nama saya Gilbert Christian Ontotmei dengan NPM akhir 252. Baik, di sini akan saya bawakan tentang yang pertama ya. Di sini ada representasi permasalahan. Yang pertama di sini ada objek. Nah, permasalahan yang diselesaikan dalam proyek ini adalah 24 puzzle, yaitu permainan geser atau sliding puzzle pada papan berukuran 5x5. Objek-objek yang terlibat di dalam permasalahan ini adalah 1. 24 tile bernomor 1 hingga 24 yang masing-masing menempati satu sel pada papan. 2. Satu blank tile yang direpresentasikan dengan nilai 0 dan ditampilkan sebagai 00 pada output program. 3. Papan permainan berukuran 5x5 yang terdiri atas 25 sel. 4. 4 operator gerak yang dapat diterapkan pada blank tile, yaitu up, down, left, and right. Gerakan yang dilakukan dengan menggeser blank tile ke arah yang ditentukan, sehingga tile sampingnya akan berpindah posisi atau bertukar tempat dengan posisi blank tile sebelumnya. Nah, kemudian yang B ada keadaan atau state. Nah, sebuah state dalam permasalahan ini merepresentasikan suatu susunan tile pada papan 5x5 pada satu titik waktu tertentu. State didefinisikan sebagai konfigurasi lengkap seluruh 25 elemen pada papan, termasuk posisi blank tile. Dalam implementasi program, setiap state direpresentasikan sebagai sebuah tuple Python berisi 25 elemen bertipe integer, yang merupakan pemetaan linier dari baris ke baris atau row major order terhadap papan 5x5. Indeks ke I pada tuple merepresentasikan sel pada baris I per 5 dan kolom I mod 5. Nilai 0 menandakan posisi blank tile. Baik, langsung saja kita ke yang C, ruang keadaan atau state space. Ruang keadaan atau state space adalah himpunan seluruh konfigurasi papan yang dapat dicapai dari state awal melalui penerapan operator gerak yang legal. Suatu operator dinyatakan legal apabila blank tile tidak keluar dari batas papan setelah gerakan dilakukan. Ya tadi kan 5x5, nah itu tidak boleh kayak di posisi ke-6 atau posisi ke-7 dan seterusnya gitu, nggak boleh. Atau lompat-lompat dua tile gitu, nggak boleh itu. Nah, dalam proyek ini, state space dibentuk oleh successor function yang membangkitkan semua state tetangga dari suatu state dengan memeriksa posisi blank tile lalu menerapkan operator up, down, left, and right yang masih berada di dalam batas papan. Secara teoritis, total permutasi papan 5x5 adalah 25 faktorial yang terbagi dari dua kelas ekuivalensi, yaitu konfigurasi yang solvable dan yang tidak. Karena state awal dalam program ini dibangkitkan secara otomatis dari goal state menggunakan serangkaian gerakan legal acak, maka seluruh state yang dihasilkan dipastikan berada di dalam kelas yang solvable. Transisi antara state ditentukan oleh posisi blank tile dan gerakan-gerakan legal yang tersedia, yang dihitung oleh fungsi get_neighbors atau board. Lanjut. D. State awal, initial state. State awal pada program ini tidak dimasukkan secara manual oleh pengguna, melainkan dibangkitkan secara otomatis oleh program menggunakan fungsi randomize from goal. Nah, karena sebelumnya randomize-nya itu adalah totalnya 30 langkah. Nah, di sini random seed-nya atau awal ini
titiknya itu adalah none atau ya intinya setiap kali kita memulai programnya pasti akan berbeda-beda lah, akan diacak terus, tidak bakal kayak, program yang di-run pertama kali dan yang kedua, ketiga, keempat itu sama semua gitu, posisi angkanya, pasti akan selalu berbeda karena di sini diisi dengan none atau ya kekosongan gitu lah. Nah, kemudian lanjut ke state tujuan atau goal state. Nah, di sini adalah konfigurasi akhir yang ingin dicapai oleh algoritma pencarian. Eee, apa, Goal state ini didefinisikan sebagai tabel Python berisi urutan angka 1 hingga 24 diikuti oleh blank tile 0. Sini ya, bisa terlihat. Nah, untuk visualisasinya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Ini, contoh output-nya yang akan didapatkan nanti. Nah, kemudian yang terakhir ada biaya atau path cost. Didefinisikan sebagai jumlah langkah yang telah dilakukan dari state awal ke state saat ini atau state ke end. Nah, setiap perpindahan tile dihitung dengan biaya sebesar 1 tanpa memandang tile mana yang bergerak atau arah mana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik sendiri ini yang kami gunakan nantinya adalah H3, yaitu total Euclidean distance dari posisi masing-masing tile bernomor pada state saat ini ke posisi tujuannya pada goal state. Nah, fungsi ini sendiri nanti bakal mengukur seberapa jauh sih secara geometris seluruh tile tuh harus bergerak untuk mencapai goal state, sehingga nanti akan memberikan estimasi biaya yang lebih halus dibandingkan pendekatan berbasis jumlah langkah horizontal vertikal. Nah, secara formal sendiri fungsi heuristik H3 didefinisikan sebagai Hn sama dengan sigma akar dari baris ke I dikurangi posisi tujuan ke I kuadrat plus kolom ke I minus kolom tujuan ke I kuadrat, di mana I elemen dari 1, 2, hingga 24 adalah tile bernomor atau blank tile tidak dihitung. Lalu RI dan CI itu adalah posisi tile I pada state saat ini, yaitu baris dan kolom. Lalu R bintang RI dan CI adalah posisi tujuan tile I pada goal state baris dan kolom. Nilai HN sendiri akan menghasilkan estimasi biaya dari state N menuju goal state dan digunakan oleh algoritma A bintang dalam rumus Fn sama dengan Gn plus Hn untuk menentukan prioritas ekspansi node. Selanjutnya untuk pseudocode-nya, di sini yang pertama kita akan menginisialisasi variabel total dengan nilai 0 yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan jumlah seluruh jarak tile. Kemudian dilakukan perulangan untuk setiap tile dalam board. Karena board nantinya direpresentasikan sebagai array satu dimensi, posisi baris dan kolom dihitung dari indeksnya. Setelah itu, jika tile yang ditemukan adalah 0, yaitu blank file, maka akan dilewati karena tidak dihitung dalam heuristik. Selanjutnya diambil dua posisi, yaitu posisi tile saat ini dan posisi tujuannya pada goal state. Setelah itu dihitung jarak Euclidean menggunakan rumus akar kuadrat dari selisih baris dan kolom yang tadi saya bacakan. Setelah itu nilai jarak tersebut nanti akan dimasukkan ke variabel total. Setelah semua tile ini diproses, fungsi akan mengembalikan nilai total sebagai nilai heuristik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang algoritma yang kami pakai, algoritma Informed Search yang ASTAR, yaitu sebuah algoritma pencarian terinformasi yang menggabungkan biaya jalur aktual, GN, dengan estimasi heuristik ke HN. Dengan fungsi evaluasinya sama dengan Fn sama dengan Gn ditambah Hn, di mana Gn ini adalah biaya nyata dari state awal ke node N atau node tujuan, dan Hn adalah estimasi biaya yang dihitung dari fungsi heuristik yang kami gunakan, yaitu Euclidean distance. Dalam implementasi ini, setiap node menyimpan atribut nilai F, counter, kemudian biaya G,
nilai H representasi state, kemudian pointer ke node induk, dan aksi yang menghasilkan node atau disebut action, tiebreaker berupa counter unik yang bertambah setiap node baru dibuat dan digunakan untuk memastikan urutan ekspansi bersifat deterministik atau ketika kedua node memiliki nilai F yang sama. Untuk pseudocode-nya yaitu seperti ini, di mana fungsi dari astar ini menerima input yaitu start state sebagai kondisi awal dan goal state sebagai kondisi tujuan. Pertama, program akan mengambil posisi goal setiap tile, lalu menghitung nilai heuristiknya dari state awal menggunakan Euclidean distance. Setelah itu, program membuat node G sama dengan 0 karena di awal itu belum ada langkah yang dilakukan. Kemudian hanya sama dengan H start. Kemudian state-nya sama dengan start state atau state awal. Node awal kemudian dimasukkan kepada open heap-nya, yaitu menyimpan node yang akan diproses. Program juga membuat base G untuk menyimpan biaya terbaik untuk menuju setiap state. Base G ini biaya terbaiknya adalah biaya yang paling rendah. Kemudian selama open heap tidak kosong, program akan mengambil node dengan prioritas terbaik, yaitu node dengan nilai F paling kecil, karena yang itu yang paling optimal. Jika node tersebut ternyata memiliki biaya yang lebih buruk dibanding base G, maka node itu dilewati. Itu untuk mengecek dan memilih mana node yang paling efektif untuk dilewati. Jika state ini sudah sama dengan goal state, maka solusi ditemukan dan program mengembalikan node tersebut beserta statistiknya. Jika sampai goal program membangkitkan semua tetangga dan suksesor dari state ini, setiap suksesor diberi biaya baru yaitu current G+. New G sama dengan current G+. Karena setiap langkah bernilai 1. Jika jalur ini lebih baik dari jalur sebelumnya, maka program menghitung heuristiknya dan membuat node baru lalu masukkan ke dalam open heap. Proses ini terus berjalan sampai goal ditemukan atau tidak ada lagi node yang bisa diproses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan state berulang atau repeated state. State berulang sendiri merupakan kondisi di mana algoritma pencarian menemukan suatu state yang sebelumnya sudah pernah dikunjungi atau dibangkitkan dalam proses pencarian. Dalam ruang keadaan berbentuk graph atau bukan tree, satu state dapat dicapai melalui lebih dari satu jalur dengan biaya yang berbeda-beda. Tanpa mekanisme penanganan state berulang, algoritma dapat mengekspansi state yang sama berkali-kali dengan biaya yang berbeda, sehingga menyebabkan pemborosan komputasi dan berpotensi menghasilkan solusi yang tidak optimal. Selanjutnya, ada penjelasan tentang ada atau tidak adanya penanganan state berulang dalam program. Program ini sendiri mengimplementasikan penanganan state berulang secara eksplisit menggunakan sebuah dictionary bernama base G. Dictionary ini sendiri menyimpan pasangan state G terbaik, yaitu nilai G terkecil yang pernah ditemukan untuk setiap state yang telah dibangkitkan selama proses pencarian. Mekanisme ini sendiri berfungsi menyaring node-node yang tidak perlu diproses lebih lanjut. Selanjutnya untuk pseudocode-nya, yang pertama ini kita menginisialisasi dictionary base G yang menyimpan biaya terkecil untuk setiap state, di mana state awal diberi nilai 0. Saat algoritma berjalan, node dengan prioritas tertinggi diambil dari open heap sebagai node saat ini. Sebelum proses lebih lanjut, dilakukan pengecekan jika nilai G pada node tersebut lebih besar dari nilai base G atau current state, maka node tersebut akan dilewati karena sudah ada jalur yang lebih optimal. Selanjutnya, untuk setiap
suksesor yang dihasilkan dari state ini, dihitung biaya baru nyuji dengan menambahkan 1 ke biaya sebelumnya. Jika biaya baru ini lebih kecil dari nilai yang tersimpan di BESG, maka nilai BESG akan diperbarui. Setelah itu, node baru akan dibuat dan dimasukkan ke dalam heap untuk diproses lebih lanjut. Dengan cara ini, algoritma akan memastikan bahwa hanya jalur dengan biaya terbaik yang dipertimbangkan, sehingga menghindari pemrosesan state yang sama secara berulang dengan biaya yang lebih buruk atau lebih tinggi. Baik, kita masuk ke bagian evaluasi. Di sini terdapat hasil analisis dari program 24 puzzle solver ini. Di sini kita menemukan 2 aspek utama, yaitu kelengkapan, completeness, dan keoptimalan atau optimality. Nah, dari segi kelengkapan, program ini dijamin dapat menemukan solusi apabila state awal yang diberikan itu bersifat solvable. Karena selama terdapat jalur valid dari state awal ke goal state, algoritma A*-nya dengan open list berbentuk heap ini akan terus mengekspansi code hingga goal state ditemukan. Nah, hasil eksekusi ini mengonfirmasi hal ini bahwa program ini berhasil menemukan solusi tanpa kegagalan. Kemudian, dari segi keoptimalan, algoritma A* ini secara teoritis menghasilkan solusi optimal apabila fungsi heuristik yang digunakan bersifat admissible, yaitu tidak pernah melebih-lebihkan biaya sesungguhnya untuk semua n-nya gitu. Nah, hal ini dikonfirmasi secara empirisis oleh hasil eksekusi dengan nilai startnya itu sama dengan 19,4787, sementara solusi optimal yang ditemukan berjumlah 28 angka karena H startnya kurang dari G start yakni 19,4787 kurang dari 28. Jadi terbukti bahwa H3 tidak melebih-lebihkan biaya aktual sehingga sifat admissible-nya terpenuhi. Nah, di sini kita perlu dicatat bahwa meskipun random size step-nya itu yang digunakan 30 atau jumlahnya 30 untuk membangkitkan state awal, panjang solusi optimalnya tidak semerta-merta sama dengan jumlah langkah pengacakan, yaitu hal ini disebabkan oleh sifat random walk yang dapat melewati step yang sama lebih dari sekali atau membuat langkah-langkah yang menggandakan sehingga jalur optimal dari state awal ke goal state umumnya lebih pendek dari jumlah langkah pengacakan. Nah, dalam hal efisiensi, secara heuristik, H3 ini berperan penting dalam mengarahkan ekspansi node ke arah state yang lebih dekat secara geometris dengan goal state. Nah, kemudian masuk ke bagian kesimpulan. Pada program ini, kami berhasil mengimplementasikan algoritma A* dengan heuristik H3 total equivalent distance-nya pada papan 5x5 menggunakan Python, dan beberapa kesimpulan utamanya dapat ditarik dari implementasi dan hasil analisis. Pertama, ada representasi dari state sebagai tuple 25 elemen terbukti efisien untuk operasi perbandingan, Hashing dictionary base _ G, dan pencarian posisi blank melalui code index. Kedua fungsi heuristik H3 terbukti bersifat admissible, yaitu H start 19,4787 secara empirisis lebih kecil dari biaya solusi optimal sebesar 28 angka, sehingga menjamin bahwa solusi yang ditemukan A* merupakan solusi dengan jumlah langkah terkecil. Ketiga, mekanisme penanganan repeat stage berbasis dictionary base G efektif mencegah ekspansi node redundan dari 7,228 node yang dibangkitkan hanya 3,249 yang perlu diekspansi. Keempat, pembangkitan state awal secara otomatis dari goal state melalui random legal move menjamin bahwa seluruh instance masalah yang diselesaikan program ini bersifat solvable, sehingga program selalu dapat menemukan solusi. Kelima, resolusi jalur solusi menggunakan pointer parent memungkinkan program menampilkan urutan 28 langkah
solusi secara lengkap dari state awal hingga goal state tanpa perlu menyimpan seluruh jalur pada setiap node. Jadi, secara keseluruhan, implementasi Astar dengan heuristik H3 pada proyek ini merupakan pendekatan yang tepat dan terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan dari 24 puzzle dengan menyeimbangkan antara ketepatan solusi, efisiensi pencarian, dan kemudahan implementasi. Baik, kemudian kami lanjutkan untuk demonstrasi programnya. Baik, di sini akan saya mulai ya demonstrasi dari programnya di sini. Saya akan menjelaskan singkat saja dari program yang telah kami buat ini, di mana yang pertama ada import key yang digunakan untuk struktur data yang dipakai untuk algoritma Astar tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang berikutnya ada import math yang digunakan operasi matematika yang ada di dalam algoritma Astar tadi juga. Lalu yang berikutnya ada import random, di sini untuk proses pengecekan state awal. Lalu import time untuk menghitung waktu eksekusi program. Nah, di sini ada from data class import data class field. Nah, ini digunakan untuk membuat struktur data node secara ringkas, jadi tidak usah panjang lebar gitu. Lalu yang berikutnya ada from typing import optional untuk mendefinisikan tipe data yang bernilai non. Tadi kan kita memakai nilai non itu untuk mengacak datanya terus ya, agar tidak sama terus gitu setiap kali di run. Baik, langsung saja kita ke konstanta. Di sini ada tulisan size sama dengan 5. Nah, di sini menentukan bahwa ukuran papannya adalah 5 kali 5. Lalu ada goal state, ini untuk mendefinisikan bahwa tuple berisi angka 1 hingga 24 dan 0 di akhir. Kemudian ada up, down, left, dan right di sini ya. Ini untuk mendefinisikan arahnya. Jadi kan ini ada koma-koma ini ya. Itu kayak garis koordinat gitu, kayak garis Y dan garis X gitu. Jadi ya bisa terlihat kan kayak kanan, kiri, atas, bawahnya itu gimana. Nah, berikutnya di sini ada format board. Oke, yang pertama ada deformat underscore board ya. Ini untuk mengubah tuple menjadi tampilan papan. Lalu berikutnya ada row tiles. Ini untuk mengambil elemen per baris dari tuple agar bisa terrinci semua gitu ya. Lalu berikutnya ada row.append, mengubah angka menjadi format 2 digit. Lalu return, ini kan untuk menggabungkan semua baris menjadi tampilan papan. Oke, di sini kita lanjut ke goal position, di mana yang di sini ada def get goal position ini untuk menyimpan posisi tujuan setiap tile. Lalu berikutnya ada tile titik 2 buka kurung idx size idx percent size untuk mengubah indeks menjadi koordinat baris dan kolom yang tadi sudah ditentukan itu ya. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi def Euclidean heuristic, portable, goal position dig, float. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai heuristik dari suatu state. Lalu selanjutnya ada total 0.0, ini untuk inisialisasi variabel total untuk menyimpan jumlah jarak. Lalu ada for index tile in enumerate board, ini untuk melakukan perulangan untuk setiap tile dalam board sekaligus mengambil indeksnya. Lalu ada if tile sama dengan 0 continue, ini jika tile adalah blank maka akan langsung dilewati. Lalu selanjutnya ada row now sama dengan index per size, ini untuk menghitung posisi baris tile saat ini. Lalu untuk call now sama dengan index modulo size, ini untuk menghitung posisi kolom tile saat ini. Lalu selanjutnya ada row goal dan call sama dengan goal positions tile. Ini untuk mengambil posisi tujuan tile dari dictionary yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada total plus sama dengan math sqrt, row now min row goal kuadrat plus call now min call goal kuadrat. Ini untuk menghitung jarak Euclidean dari rumus yang tadi di laporan sudah saya bacakan antara posisi sekarang dan posisi goal, lalu menambahkannya ke total. Lalu untuk return total mengembalikan total jarak sebagai nilai heuristik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik,
Di sini selanjutnya ada successor function ya. Nah, di sini dimulai dari define, ini untuk mencari posisi blank tile tadi. Lalu yang berikutnya ada return board index 0 untuk mengembalikan indeks ke angka 0, jadi tidak berubah-ubah gitu posisinya. Berikutnya ada get neighbors board titik 2 tuple kurung tutup panah list, ini untuk menghasilkan semua state yang berikutnya. Kemudian blank underscore idx ya, ini untuk mengambil posisi dari blank tadi. Lalu selanjutnya ada blank row, blank call, ini untuk mengubah koordinat baris dan kolomnya. Kemudian for action, di sini untuk melakukan iterasi ke semua arah gerak, tadi ya, atas, bawah, kanan, kiri. Lalu new row dan new call, ini untuk menghitung posisi baru. Nah, yang selanjutnya ada if 0 kurang dari sama dengan new row, kurang dari size, n 0 kurang dari sama dengan new underscore call, kurang dari size, titik 2. Ini untuk memastikan posisi masih dalam papan, jadi tidak melewati 5 kali 5 tadi. Lalu berikutnya ada new idx, ini untuk mengubah posisi ke indeks tuple. Lalu board underscore list, ini untuk mengubah tuple ke list agar bisa dirubah. Lalu ada board underscore list, ini untuk menukar posisi blank dengan tile tujuan. Lalu ada neighbors append, ini untuk menyimpan state baru. Lalu return neighbors, ini untuk mengembalikan semua kemungkinan state yang tadi sudah kita jalankan. Setelah dilakukan ekspansi suksesor di for action, kemudian akan di-update jalur terbaiknya dengan ini pengecekan if new G kurang dari base G, get next state, jadi base G-nya next state sama dengan new G. Kalau state belum pernah ditemukan, nilai default-nya dianggap tak hingga. Jadi, state baru pasti diterima. Kalau sudah pernah ditemukan, state ini hanya diterima jika jalur barunya lebih pendek. Kemudian akan membuat node baru di H sama dengan Euclidean heuristic. Setelah jalurnya dianggap lebih baik, program akan menghitung nilai heuristik baru untuk state baru, lalu dibuat node baru dengan F-nya sama dengan new G plus H. Next node sama dengan ini, node-nya dibuat F sama dengan new G plus H. Node ini juga menyimpan parent, action, supaya jalurnya bisa direkonstruksi. Jadi dia membuat jalur baru kalau misalnya sudah ditemukan jalur lebih baik, maka dia akan membuat node baru setelah itu. Dan terus seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada randomized state. Yang pertama ada def randomize underscore from underscore goal. Nah, di sini kan ada integer sama dengan 50, lalu seed-nya adalah non. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan di laporan tadi ya, itu adalah untuk membuat state awal dari goal state-nya, tujuan dari state kita ini. Lalu berikutnya ada if seed is not known, random.seed. Nah, jika ada seed, hasil acakan akan sama. Nah, selanjutnya ada board sama dengan goal state. Ini untuk memulai goal state-nya, tujuan dari goal-nya ini. Lalu pref board menyimpan state sebelumnya. For underscore in untuk melakukan pengacakan sebanyak langkah tertentu. Lalu berikutnya ada kandidat ini ya, A, B, dan lain-lain itu untuk mengambil langkah legal untuk menghindari balik arah. Oke, berikutnya ada action next underscore board, itu untuk memilih langkah secara acak. Lalu pref underscore board untuk menyimpan state sebelumnya. Board sama dengan next board untuk berpindah ke state yang baru. Nah, di sini return board untuk menghasilkan state awal yang sudah diacak tadi ya.
Baik, di sini masuk ke struktur node A*-nya. Di sini ada class node yang digunakan untuk menyimpan informasi satu titik dalam tree pencarian A* yang berisi F bertipe float, digunakan untuk menyimpan GN plus HN, kemudian counter bertipe integer, dan G bertipe integer yang menyimpan biaya dari start ke node ini, kemudian H bertipe float, gunanya menyimpan nilai heuristiknya, state ini bertipe tuple untuk menyimpan representasi dari board state saat itu, kemudian parent, kemudian action untuk menyimpan aksi yang dilakukan. Kemudian masuk ke algoritma A*-nya dengan fungsi A* yang menyimpan parameter start state untuk start awal dan goal state untuk tujuan dari goal-nya. Jadi A* ini akan menjalankan dari start state ke goal state, kemudian return-nya akan menyimpan goal node, statistikanya atau node, statistikanya jika gagal. Jadi kalau berhasil dia akan menyimpan dalam bentuk goal node, statistikanya. Statsnya ini berisi node ekspansinya sama node generator sama H-start-nya. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel goal position yang akan memanggil fungsi getGoalPosition. Kemudian variabel H-star yang akan menyimpan hasil dari fungsi Euclidean heuristik yang tadi dari dari start state dan goal position. Kemudian node counternya masih 0 karena masih awal. Karena dimulai dari 0. Kemudian di sini ada start node untuk membuat node awalnya dengan F-nya sama dengan H start, counternya sama dengan node counter, yaitu 0 tadi yang sudah dideklarasikan, G-nya sama dengan 0 karena belum ada jarak yang ditempuh atau biaya yang ditempuh, kemudian hanya H start, diisi dengan heuristik awal, kemudian state-nya diisi start state. Kemudian masuk min heap sebagai open list. Node ini awalnya dimasukkan ke open heap menggunakan list ini. Kemudian base G ini untuk dictionary menyimpan biaya terbaik untuk setiap state-nya. Karena state awal itu 0, jadi base G-nya ini untuk menyimpan state yang terbaik atau state paling kecil yang akan dihitung. Kemudian node expanse-nya dideklarasikan 0 karena jumlah node yang diekspansi dimulai dari 0. Kemudian node generatornya sama dengan 1 karena dari node awal. Kemudian di sini ada loop utamanya. Loop inti algoritma A*-nya. Selama open heap masih berisi node, proses pencarian itu akan terus berjalan. Kemudian dicek. Oh, sebelumnya ini current ini variabel untuk menyimpan node dengan prioritas terbaik dari heap, dari open heap ini. Oke, kemudian akan dicek jika biaya node saat ini lebih besar dari biaya yang terbaik yang sudah tercatat untuk state yang sama. Kalau lebih besar berarti node ini bukan jalur yang terbaik. Kemudian continue. Node expand ini untuk jumlah node yang diekspansi itu tambah 1 karena setiap state gitu tambah 1. Kemudian untuk goal state-nya itu dilakukan pengecekan if current state sama dengan goal state. Jika state ini sama dengan goal state, maka solusinya ditemukan dan program membalikan node goal ke statistik pencarian. Kemudian di sini ada stats untuk menyimpan statistiknya. Jika heap habis dan goal-nya tidak ditemukan, program ini tetap membuat statistik di akhir. Dengan ini nodes expand, titik 2 nodes expand, nodes generator, titik 2 nodes generator, dan H-start, titik 2 H-start. Jadi
statistik yang disimpan adalah jumlah node yang diekspansi, jumlah node yang dihasilkan, dan nilai heuristik yang awal. Kemudian return non-start. Oke, jadi kita masuk ke bagian code-nya. Di sini kita akan membahas recursive path. Jadi definisi dari recursive path ini digunakan untuk menyusun urutan langkah solusi. Nah, di sini kita akan telusuri parent pointer dari goal ke start, kemudian dia akan memberikan return berupa list of action step dari langkah pertama hingga goals-nya. Nah, di sini caranya itu mulai dari goals node-nya, atau node sama dengan goal nodes, itu hasil akhir dari start-nya nanti. Dan kemudian dia akan mundur ke belakang dengan menggunakan fungsi parent, kemudian akan disimpan setiap langkahnya dengan menggunakan node action dan node step, dan hasilnya akan dibalikan dengan fungsi reverse supaya urut dari awal sampai dengan akhir. Baik, di sini kita lanjut ke fungsi mainnya. Nah, di sini random size step-nya itu untuk menentukan jumlah pengacakan awal dari goal state-nya. Kemudian random seed-nya ini kita isi dengan non, tapi juga bisa diisi dengan angka. Apabila diisi dengan angka, dia akan menghasilkan acakan yang sama tiap kali di run. Nah, kemudian kita generate start state. Nah, di sini yang pertama itu akan memprint tulisan mengacak papan permainan, dan dia akan membuat soalnya ketika start state-nya dijalankan. Di sini start step sama dengan random size from goals. Nah, step-nya itu sesuai dengan jumlah state yang kita masukkan, dan seed-nya itu sesuai dengan seed yang sudah ada di atas. Kemudian dia akan di sini print sama dengan kali 45 itu akan memprint header-nya. Kemudian angkanya akan dimasukkan pada print board start state-nya. Kemudian kita akan menjalankan astar-nya. Nah, di sini waktu dijalankan assearch-nya, dia akan mencari mulai dari solusi terbaik berdasarkan waktu dan goals node-nya, dan dia akan sekaligus mencatat statistik gitu sesuai dengan start state-nya sampai dengan goal state-nya, waktu berakhirnya, dan end start-nya. Kemudian, if goals not is none, maka dia akan memprint bahwa solusi tidak ditemukan setelah dilakukan beberapa kali pengacakan sesuai dengan goals-nya gitu. Dan dia akan mencetak urutan langkah dari start ke goals itu sesuai dengan for action state in patch. Nah, dia akan menghasilkan hasil akhir. Kemudian pada bagian bawah kita turun sedikit ke total step-nya. Nah, pada bagian total step dia akan memberikan ringkasan dari solusi yang diberikan, yaitu berupa total jumlah langkah, total waktu yang dibutuhkan, total jumlah node yang diekspansi, jumlah node yang dihasilkan, dan nilai startnya. Dan pada if name ini untuk menjalankan keseluruhan dari programnya. Mungkin bisa dibuka hasil run-nya. Nah, pertama seperti program ini berjalan, di sini akan tampil tulisan mengacak papan permainan. Kemudian setelah itu ada initial board configuration, di sini akan memunculkan angka yang telah teracak gitu. Seperti kita lihat di sini urutannya sudah tidak urut mulai dari 0, 02 dan ditemukan 08 dan seterusnya gitu. Angkanya sudah tidak urut. Kemudian setelah itu dia akan menjalankan algoritma astarnya tadi untuk mencari terus-menerus hingga ditemukan hasil akhirnya gitu. Kemudian dia akan menurunkan actionnya, ada yang turun, kemudian turun berapa angka turun, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, dan seterusnya hingga dia akan menyelesaikan hasil akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat di action paling terakhir itu dia urutannya sudah urut mulai dari 1 hingga angka ke 24 gitu. Dengan posisi 00-nya berada di bagian bawah sebagai sebagai
untuk merubah gitu untuk berjalannya program itu. Kemudian kita bisa melihat di sini sesuai dengan ringkasan solusinya. Di sini terdapat total jumlah langkahnya sebanyak 30, total waktu yang dibutuhkan itu sebanyak 0,0123 detik, dengan jumlah not yang diekspansi sebanyak 309, dan jumlah not yang dihasilkan itu 743, dengan nilai hash startnya itu di 2,5,3006. Nah, itu merupakan hasil dari program ini apabila sudah dijalankan. Baik, untuk di sini saya akan membahas lebih spesifik untuk initial board-nya, di mana setiap dijalankan initial board-nya ini pasti akan memiliki angka yang berbeda-beda atau letak posisi dari 00-nya maupun angka-angka yang lain itu berbeda. Mengapa demikian? Karena kita tadi memasukkan random size need-nya itu dalam kondisi non gitu. Jadi dia akan terus berbeda-beda ketika dijalankan. Apabila kita tetapkan angkanya dan apabila kita tetapkan angka pada random size tadi random seed-nya, maka itu akan menghasilkan run yang optimal atau angka acakan yang selalu sama. Tetapi karena kita masukkan non, maka hasilnya akan terus berbeda setiap kali di run. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.